bagi mata kuliah sebagai guru penggerak. Untuk mata pelajaran tersebut bagi siswa sangat menyenangkan dan disukai, terutama bagi guru sebagai guru penggerak sangat mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Nuraini dari kelas 12 2. Di sini saya ingin membuat video testimoni mengenai pelajaran simulasi digital dan komunikasi yang diajarkan oleh Pak Yudi Nurpatria. Selama belajar sim itu kita diajarkan menjadi siswa yang kreatif, kayak bikin label nama, PPT, terus juga diajarkan jadi siswa yang mandiri. Pokoknya menyenangkan banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
bagi siswa sangat menyenangkan dan disukai, terutama bagi guru sebagai guru penggerak sangat mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Aini dari kelas 12 Testing 2. Di sini saya ingin membuat video testimoni mengenai pelajaran simulasi digital dan komunikasi yang diajarkan oleh Pak Yuri Matufira. Selama belajar SIMDIK itu kita diajarkan menjadi siswa yang kreatif, kayak bikin label nama, PPT, itu juga diajarkan jadi siswa yang mandiri. Pokoknya menyenangkan banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata tugas 1.3A10 tentang visi guru penggerak. Fasilitator Bapak Pangarso Yuliatmoko SPD, pengajar praktik Pak Suhendi Eskom Mkom GR, tentang aksi nyata oleh saya sendiri Yuri Matufira SPD MT. Untuk rumusan visi di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, saya mengumandangkan tentang Merdeka Belajar, berkarakter Pancasila, dan unggul. Rancangan strategi perubahan. Yang pertama, mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Mendorong peningkatan prestasi akademik murid selaras dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu menciptakan generasi hebat di masa yang akan datang. Yang kedua, mengajar dengan kreatif, mampu menemukan metode yang tepat dalam penyampaian materi belajar melalui pengajaran dengan metode yang kreatif, memberi contoh kepada siswa untuk selalu berinovasi dalam mencari ilmu. Yang ketiganya, strategi saya adalah mengembangkan diri secara aktif. Mengembangkan diri secara aktif tak hanya menjadi sebuah keharusan untuk siswa, selalu berinovasi serta mampu berusaha sendiri dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Strategi yang keempat, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik mengikuti seluruh aspek profil Pancasila, bukan hanya di kelasnya, tetapi juga di kelas lain. Yang kelima, menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi, saya melatih potensi orang bisa percaya kan hasil kerja kita gitu ya. Guru tersebut. Terima kasih, masih standby di sini. 5 menit aja cukup ya, 5 menit. Berikut adalah video selamat budaya positif, disiplin sama ketarunaan yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Itu kita akan laksanakan ya, di mana budaya positif itu dimulai dari diri kita, nanti agar tertular kepada lingkungan sekitar kita, anak-anak kita, terutama konsumen kita ya. Nah itu supaya siswa itu tidak merasa mematuhi disiplin tersebut karena takut dihukum, tapi kesadaran dalam alam bawah sadar dia itu bahwa ketika dia melakukan disiplin itu akan berkelanjutan, akan menjadi gaya hidup atau tidak merasa terpaksa, tapi karena dia merasa bahwa ini emang kebutuhan saya gitu ya, sehingga budaya positif di lingkungan kita dapat terwujud. Mengajar dengan kreatif, mampu menemukan metode yang tepat dalam penyampaian materi belajar melalui pengajaran dengan metode yang kreatif, memberi contoh kepada siswa untuk selalu berinovasi dalam mencari ilmu. Yang ketiganya, strategi saya adalah mengembangkan diri secara aktif. Mengembangkan diri secara aktif tak hanya menjadi sebuah keharusan untuk siswa, selalu berinovasi serta mampu berusaha sendiri dalam meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Strategi yang keempat, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik mengikuti seluruh aspek profil Pancasila, bukan hanya di kelasnya, tetapi juga di kelas lain. Yang kelima, menjadi pelatih Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cizedina Aurelia dari kelas 12 Broadcasting 2. Di sini saya akan membuat video testimoni pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Saya belajar komunikasi digital itu sangat menyenangkan. Pelajaran SIMDIK saya diajarin untuk mengetik 10 jari, membuat label nama, membuat jadwal pelajaran,
Dan aksi nyata yang lainnya, lupa. Fasilitator Bapak Pangarso Yuliatmoko SPD, pengajar praktik Pak Suhendi Eskom Mkom GR, tentang aksi nyata oleh saya sendiri Yuri Matufira SPD MT. Untuk rumusan visi di SMK Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif 1.4 dari saya sendiri Yuri Matufira SPD MT dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Pengajar praktik Pak Suhendi Eskom Mkom GR, fasilitator Pak Pangarso. Mengimplementasikan konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan kelas di sekolah kami SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Serpong Utara, ya, Jalan Geria Asri. Berikut adalah rancangan strategi perubahannya. Perubahan paradigma belajar yang pertama, yang berikutnya adalah disiplin positif, yang berikutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Jadi yang sebelumnya stimulus respon beralih ke teori kontrol tentang dunia. Jadi di mana kita mengikuti anjurannya. Yang berikutnya, perubahan paradigma belajar ini juga sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, orang bisa percaya kan hasil kerja kita gitu ya. Berikut ini adalah. Terima kasih, masih standby di sini 5 menit aja cukup ya, 5 menit. Jadi budaya positif, disiplin sama ketarunaan yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan itu kita akan laksanakan ya, di mana budaya positif itu dimulai dari diri kita, nanti agar tertular kepada lingkungan sekitar kita, anak-anak kita, terutama konsumen kita ya. Nah itu supaya siswa itu tidak merasa mematuhi disiplin tersebut karena takut dihukum, tapi kesadaran dalam alam bawah sadar dia itu bahwa ketika dia melakukan disiplin itu akan berkelanjutan, akan menjadi gaya hidup atau tidak merasa terpaksa, tapi karena dia merasa bahwa ini emang kebutuhan saya gitu ya, sehingga budaya positif di lingkungan kita dapat terwujud. Disiplin positif, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan. Jadi disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itu yang kita ciptakan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Jadi disiplin positif itu kita munculkan dari dalam dirinya, sehingga akan menjadi kesadaran di alam bawah sadarnya, bukan karena takut dihukum ya. Nah ini motivasi-motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi-motivasi itu yang coba kita bangun di dalam diri sehingga menjadi motivasi internal ya, sehingga anak tidak lagi merasa bahwa ini takut karena hukuman, sehingga mereka semangat gitu ya. Nah berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan dihargai oleh sama teman, kebutuhan mencintai. Jadi mereka merasa senang, gembira gitu ya. Nah, sekarang kita bangun dengan posisi kontrol, yang dimana kita memposisikan sebagai teman, monitor, dan manajer, bukan lagi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Di sini saya mencontohkan bahwa saya juga di sini sering sekali gitu ya berinteraksi dengan peserta didik itu ya sebagai teman, sebagai pemonitor gitu ya, tidak memposisikan sebagai penghukum. Nah, untuk memecahkan masalah di sini ada restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke dalam lingkungannya. Ini contoh restitusi yang saya buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek restitusi dari saya Yuri Matufira, SPDMT, SMK 6 Kota Tangerang Selatan. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selamat menyaksikan. Ini udah, ya segini aja. Jangan deh, soalnya ini belum dicat, dalamnya juga belum dicat, nggak bagus kelihatannya. Terus juga masih sepi banget kelihatannya. Harusnya kita kayak nambahin interior yang lain, kayak barang-barang yang lain gitu loh, biar kelihatan cakep. Tapi kita udah capek 2 hari, gimana sih? Ya nggak apa-apa, kita masih banyak waktu. Seadanya aja. Maksudnya kan ini masih banyak waktu, sampai sore dikumpulinnya lagi juga. Ini masih jelek kelihatannya. Udah, segini aja ya. Ada apa Nasya sama Mia? Ini Pak, saya kan berpendapat kalau ini tuh masih belum bagus karena masih mau dicapakin lagi, dalamnya juga belum dicat, masih kelihatan sepi. Menurutnya juga. gimana? Menurut saya sih udah bagus. Ya udah, kita selesaikan di sini aja ya, biar kita lebih enak dalam menyelesaikan masalah. Jangan di sini, kan ini takut kedengar sama orang lain. Kita ke ruang Bapak ya. Terima kasih Mia dan Asya. Tadi Bapak lihat ada perselisihan di sana. Nah, kita kan tahu bersama keyakinan di dalam kelas kita seperti apa. Ada yang bisa tahu keyakinan di kelas kita apa? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Bagus, itu murid Bapak. Jadi poinnya, kalian harus bisa saling menghargai pendapat sesama teman kalian, menghormatinya. Jadi kita selesaikan di sini biar semuanya enak. Menurut Bapak sih itu masih ada waktu ya. Jadi lebih baik ada sedikit, benar tadi kata Nasya, untuk sedikit ditambahin ornamen-ornamennya ya. Harap mengerti bahwa ya lebih bagus kan, lebih baik ya. Kemudian dari Bapak, biar budaya positif di lingkungan kita lebih tercipta, gitu aja ya. Dapat dipahami ya. Ya Nasya, gimana menurut Nasya? Udah baik atau gimana? Iya, terima kasih ya Mia, Nasya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Lanjani. Yang pertama, saya sangat senang sekali dengan praktek restitusi ini. Dan yang kedua, Pak Yuri dengan santun menanyakan permasalahan ini. Yang ketiga, dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, saya bisa belajar menghormati sesama teman. Dan yang terakhir, dengan praktek restitusi ini menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan penugasannya minggu ini adalah keyakinan kelas, di mana tujuannya agar menciptakan budaya positif di SMK yang berdasarkan. Kita awali dulu dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau peraturan kelas gitu ya, yang sudah biasa kita dengar. Nah, pemerintah atau Kemendikbud itu pengen yang tadinya satu arah dari guru untuk siswa, kita mulai saat ini usulannya itu dari kalian, sehingga kalian dengan sadar, dengan senang hati tanpa ada paksaan untuk melakukan hal tersebut dengan cara keyakinan kelas namanya ya. Jadi usulannya dari kalian, usulannya dari peserta didik, dari anggota kelas belum TKJ 1, jadi saya ini dari kelas TKJ 1. Jadi ketika kalian yang mengusulkan keyakinan kelas tersebut, mulai dari saling menghargai, menghormati dan lain sebagainya, nanti kita diskusikan di sini bersama-sama. Belum tentu yang diusulkan oleh, nanti saya panggilkan satu-satu ya, misalkan siapa namanya? Iya.
belum tentu diusulkan oleh Dina disepakati oleh semuanya. Nanti kalau misalkan disepakati, nanti saya jelaskan maksudnya seperti apa sih. Kalau memang belum mau ada di rumah kata-katanya, silakan. Mau ada dinamakan dari keyakinan kelas yang belum disebutkan, silakan. Jadi kita diskusi saja, disepakati atau tidaknya keyakinan kelas. Kita akan buat kesepakatan kelas yang kita bisa dulu ya bersama guru saya seperti itu dan siswa lainnya di Komputer seperti ini. Saya sudah paham ya. Ya, jika dikumpulkan saya akan satu-satu untuk usulan keyakinan kelas di tersebut. Saya akan saja langsung. Oh iya, sebelumnya kita sapa dulu kaliannya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Jangan goyok. Jadi kalian juga mengawali pembelajaran dengan semangat. Kita absen dari Adi. Ini masih dari tanggal 18 sekarang ya. Tanggal 18. Abdillah Sadil, silakan bawa ke sini usulan keyakinan kelasnya. Duduk aja di sini dulu, biar kita sampaikan kepada teman-temannya. Keyakinan kelas 10 PKJ 1 mapel mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK ya, antara guru dan siswa menyepakati. 1. Kita bacakan dulu usulan dari Abdillah Sadil. Saling menghargai dan menghormati. Apakah 10 PKJ 1 ini sepakat untuk usulan keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati? Setuju? Sepakat? Sepakat ya. Jadi kalian sama teman jangan mencela, jangan menghina, bullying atau apapun itu dalam rangka keyakinan kelas menghargai dan menghormati teman. Jadi kita hindarilah ya hal-hal yang bercandaan yang gak lucu gitu ya, bercandaannya fisik atau apapun itu ya. Jadi dengan cara menghargai dan menghormati. Oke, kita tulis ya yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, usulan dari Abdillah Sadil adalah hadir tepat waktu. Ada yang belum paham terhadap hadir tepat waktu. Jadi kata disiplin sebenarnya bisa digunakan untuk kata tepat waktu tersebut, sama aja disiplin tepat waktu atau on time atau komitmen, mirip-mirip lah seperti itu. Kalau misalkan kalian takut dengan kata disiplin, boleh menggunakan tepat waktu. Bukan saja hanya kehadiran, tapi juga mengerjakan tugas, tepat waktu dalam datangan, kehadiran, tepat waktu dalam selain hadir tugas juga kegiatan-kegiatan lainnya tepat waktu. Jadi kalau cuma hadir ya nggak apa kalau yang mau disepakatinya hadir, tapi kan kalau misalkan itu ada yang ditambahkan ya ditambahkan, silahkan. Hadiran saja atau penugasan atau gimana menurut kalian? Ini kan kesepakatan kelas gimana? Hadiran saja ya tepat waktu. Hadir tepat waktu saja, nggak penugasan kalau yang kayak gitu. Nah tepat waktu dikumpulinnya.
Gimana? Jadi di pause lagi ya kalau saya. Kalau hanya kekhawatiran, saya rasa sih kurang ini ya, budaya positifnya itu ya biasa banget. Gimana kalau samain dengan teman yang kelas sebelumnya itu semangat tepat waktu. Jadi bukan hanya kehadiran saja, tapi mengerjakan tugas-tugas semangat, tapi juga nggak ada kata disiplinnya gitu ya, meningkatkan disiplin gitu kan ya. Kalau kayak gitu mungkin kalian ya takutnya berat gitu ya, kita ganti dengan kata tepat waktu, semangat tepat waktu. Saya kasih seperti itu. Gimana? Semangat ya? Semangat tepat waktu keyakinan kelasnya. Gimana dengan semangat tepat waktu? Ada yang belum paham atau gimana? Gimana? Semangat tepat waktu keyakinan kelasnya akan kita tulis. Gimana? Belum ngerti atau gimana? Jadi kita dalam rangka membuat kondisi budaya positif di lingkungan kelas kita. Jadi kalian jangan sampai nggak mau maju gitu-gitu aja. Kalau kalian pengen gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan di diri kalian, gak usah sekolah aja. Mendingan kalian main aja, udah ilmu yang kalian dapatkan di situ aja. Sehingga nggak ada penambahan kualitas di diri kalian. Sedangkan yang diharapkan kan kalian menjadi lebih dewasa dalam bersekolah, menjadi lebih punya komitmen, menjadi tapi tanpa ada paksaan pengennya. Jadi kalian sadar sendiri dibuatkan keyakinan seperti ini. Jadi kalau satu arah dari saya, dari guru atau dari sekolah, itu kan kalian mematuhinya takutnya ada paksaan menurut kementerian dan menurut pemerintah. Coba dong dirubah yang tadinya tata tertib atau peraturan kita buat untuk kelas itu keyakinan kelas dulu. Tata tertib belum ada. Tapi coba dong kita mulai dengan keyakinan kelas. Ngerti nggak? Dengan keyakinan kelas tersebut. Tapi ya kesepakatan bersama kita. Kalau ada yang nggak paham, ditanyakan saja. Kalau ada yang nggak sepakat, ya tinggal disampaikan. Jadi, keyakinan kelas pun itu harus kalian mengukur bahwa kalian juga mampu melaksanakan hal tersebut. Semangat, cuma kata semangat aja, semangat apa-apa. Kalau kalian kelihatan nggak semangat tepat waktu ya, mungkin ada nggak semangatnya gitu kan ya. Jadi kalau diingatkan kembali. Nah, momen semangat, ya kan sudah diingatkan kembali gitu aja. Gimana terkait dengan semangat tadi? Semangat tepat waktu. Bisa ya? Semangat? Semangat ya, semangat tepat. Terima kasih adalah memberikan hasil terbaik. Bagaimana pendapat teman-teman di Sekolah 1? Apakah sepakat dengan memberikan hasil terbaik? Sepakat ya. Kita menciptakan budaya positif diawali dengan memberikan hasil terbaik. Jadi itu yang bisa memotivasi diri kita. Kalau kita nggak punya motivasi, kita mainnya jangan sama orang yang motivasinya kurang juga. Jadi harus punya lingkungan yang tetap menjaga semangat kalian belajar, tetap menjaga semangat kalian berbuat positif. Jadi hindari lingkungan yang nggak punya semangat memberikan hasil terbaik tersebut. Paham ya? Jadi seperti itulah. Jadi kalian bisa memilih lebih baik sekarang mana lingkungan yang dapat memberikan semangat belajar atau semangat kalian untuk menjadi orang yang bagus, mana yang kalian harus hindari. Kalian mundur perlahan aja atau keluar dari lingkungan tersebut, cari teman yang punya semangat. Bertemanlah dengan
yang 10 besar, yang lingkungan semangatnya ya belajar. Yang berikutnya semangat belajar nomor 4. Semangat tepat waktu beda ya dengan semangat belajar. Ini usulan dari Abdullah Sari. Bagaimana teman-teman semuanya? Semangat belajar setuju ya? Karena kan kalian tujuan datang ke sekolah itu kan buat belajar, cuma ditambahin semangat doang. Jadi kalian dari rumah sudah bersemangat nih. Beda mindsetnya kalau mereka kesana ada semangatnya. Saya sekolah buat belajar, beda kalau saya sekolah buat semangat belajar. Jadi kalian juga responsif, aktif. Terima kasih Abdullah. Ulangnya dia selamat dan buat ini. Lanjut Adi Saputra. Sudah cukup. Untuk dari kampus mempunyai keyakinan keras memberikan hasil terbaik. Apakah diyakini oleh kelas KG 2? Sepakat? Memberikan hasil terbaik kita tulis ya di kesepakatan kelas kita ya. Nomor 5 memberikan hasil terbaik. Yang berikutnya dari kampus saling menghargai dan menghormati. Sudah itu disepakati ya di awal ya. Silakan kembali lagi disepakati ya. Lanjut ke Dela Alivia. Silakan duduk sini. Keyakinan kelas yang disuruhnya apa? Ya kita sepakati bersama. Dela meyakini di sini meningkatkan disiplin. Di mana anak meningkatkan disiplin? Apakah sepakat? Tadi situ enggak katanya. Siapa? Ya, Henry. Mau diganti kata-katanya jadi apa? Silakan. Kalau misalkan dengan disiplin tersebut kalian merasa berat gitu ya, apakah diganti dengan tepat waktu atau diganti dengan semangat tepat waktu gitu. Boleh. Gimana kalau semangat tepat waktu? Boleh aja daripada meningkatkan disiplin. Hah? Betul. Semangat. Kita ganti dengan meningkatkan disiplin ini dengan semangat tepat waktu. Tetap tahu dulu Pak. Tetap tahu. Langsung kan. Tetap malunya bareng-bareng aja. Kita jadi kita dengan senang hati, dengan rela meyakini keyakinan kelas kita. Jadi jangan ada paksaan. Jadi kalau kalian merasa senang, kita cari kata-kata yang menyenangkan. Yang berikutnya dari Dewa saling menghargai dan menghormati. Sudah ya kita sepakati di sana ya. Silakan kembali. Dika Pri Ardiansyah. Dika Pri Ardiansyah saling menghargai dan menghormati. Sudah ya? Menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ya, bersihin ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya. Sudah ya? Silakan. Jaki Ferdinand. Yang diusulkan oleh Jaki Ferdinand adalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Sudah ya? Yang berikutnya supaya kebersihan kelas dan halaman sekolah juga sudah. Jelas, silakan kembali lagi. Fajar Ramadan.
Pelajaran yang mengusulkan untuk keyakinan kelas kita adalah menyapa teman dan guru. Sudah ya? Sudah sepakat. Yang berikutnya saling menghargai dan menghormati. Sudah disahkan semua yang itu. Silakan kembali lagi. Faris Farhan. Faris Farhan mengusulkan untuk keyakinan kelas kita adalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Sepakat ya coba ya. Saling menghargai dan menghormati juga sudah sepakat ya. Sudah, silakan kembali lagi. Pauji Datul Aisi. Memberikan hasil terbaik usulan dari Fauzi. Apakah silahnya dinaikkan kelas kita? Sudah ya? Sudah kita sepakati tadi. Yang berikutnya mengusulkan keyakinan kelas kita semangat belajar. Sudah belum? Belum. Apakah kalian sepakat untuk semangat belajar menjadi keyakinan kelas? Sepakat? Sepakat ya? Sepakat? Jadi kalian di sekolah itu fungsinya kan belajar kan? Tujuannya apa kalian untuk bersekolah? Ke sekolah kan tujuannya apa? Belajar. Cuma titik namanya semangat doang. Sepakat lah ya? Nah, saya kalau maksakan MC itu tuh siapa yang tadi takutnya dia akan sepakat lagi. Karena silakan apa? Sepakat mantap. Cuma kita kali apa ditambahin semangat aja semangat kan? Belum macam-macam juga semangat belajar. Jadi kalian dari rumah niatkan saya datang untuk belajar. Jadi pulang-pulang harus ada ilmu yang didapat. Jadi kalau semangat itu hasilnya kita akan lebih bisa otaknya itu menerima pembelajaran. Jadi bandingkan kalian niat sekolahan tapi niatnya cuma terbaik. Susah ya. Memberikan hasil terbaik sudah belum? Sudah ya. Ada di disampaikan yang menariknya. Terima kasih Prof. Yang berikutnya Kiara. Aktif Kiara dari Kiara Firdi Humaira mengusulkan untuk keyakinan kelas di kelas 10 TKJ 2 adalah aktif di kelas dan ekstrakurikuler. Sepakat? Di mana? Suaranya kok sedikit doang. Jadi di kelas itu jadi konsentrasi. Aktif di kelas itu saya jelaskan, saya gambarkan sedikit. Maksudnya kalian berkonsentrasi ketika ada yang kurang dipahami silakan angkat tangan saja langsung. Karena kan kalau saya sedang dijawab ya susah lah. Waktu juga sebentar. Pak, kali ini misalkan lagi kemudian saya Pak maaf karena dia maksudnya aktivitas apa ya? Tolong jelasin lagi dong sedikit. Saya jelaskan. Aktivitas itu kalian konsentrasi di kelas. Ketika ada pertanyaan kalian jawab semampunya ya. Tujuannya kan biar kalian itu melatih daya konsentrasi kalian. Ketika saya misalkan tanya yang jadi setelah kita diskusikan bersama keyakinan kelas 10 TKJ 1 mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital antara guru dan siswa menyepakati 1. Saling menghargai dan menghormati. Sepakat? 2. Semangat tepat waktu. Sepakat? 3. Memberikan hasil terbaik. Sepakat? Yang keempat, semangat belajar. Sepakat? Kelima, menjaga kebersihan sekolah. Sepakat? Keenam, semangat bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Sepakat? Yang ketujuh, mengambil keputusan dengan musyawarah. Sepakat? Kedelapan, menghargai ketidaksamaan misalnya berbeda ras, budaya, dan agama. Sepakat?
Yang ke-9, saling menjaga perasaan satu sama lain. Sepakat? Yang ke-10, menyapa teman dan guru. Sepakat? Yang ke-11, aktif di kelas dan ekstrakurikuler. Sepakat? Alhamdulillah, usaha untuk keyakinan kelas. Ini akan menjadi langkah awal dalam budaya positif di lingkungan kita seperti di Kota Tangerang Selatan. Dimulai dari kelas kita dulu, dari dalam kelas. Nanti kita lanjutkan ke sekolah di lingkungan kita ya, sehingga dengan budaya positif di lingkungan kita nanti mudah-mudahan kalian jadi semangat belajar, terus juga menggali potensinya, berani mencoba hal yang baru, terus bereksperimen, terus kalian juga kreatif ya, kreatif. Jadi kalian ketika kalian kreatif itu akan bikin hidup lebih hidup gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ini bete atau apa, jangan hanya negatif larinya, tapi dengan coba kalian membuat, kalau yang bisa keyboard ya buat lagu, kalian bisa apa, ngaji yang berarti ngajinya juga, kalian bisa kaligrafi ya, apapun itu, bidang apapun. Paham ya? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri Kota Tangerang Selatan, Ibu Tangerang Selatan, yang memperkenalkan pengurus MPK tahun 2021-2022 adalah pengurus masalah yang kita dapat berkumpul dalam kegiatan serta salaman bersama terus berkembang pada kita berdua Muhammad. Sambil saja tidak banyak yang mau sampaikan. Mudah-mudahan hari kedua kita bisa melaksanakan kegiatan pelantikan yang PKW presiden ini dilaksanakan dan cuaca kondusif. Sedikit saja untuk budaya positif diajarkan pimpinan Kota Tangerang karena kalian ini adalah leader, karena kalian adalah pemimpin, teladan, contoh, panutan dari teman-teman diajarkan pimpinan Kota Tangerang. Kita mulai untuk memberikan suasana kenyamanan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Terus juga dalam memecahkan masalah, nanti kalian juga itu bukan dengan tindakan-tindakan yang istilahnya hukuman, tapi lebih ke pemecahan masalah. Serta untuk kedisiplinan itu nanti akan menanamkan, itu sama juga sudah disampaikan ya, kita keyakinan kelas atau keyakinan dalam diri, motivasi, sehingga kalian ketika melakukan disiplin itu bukan lagi karena tuntutan takut dihukum, takut ketahuan, takut dan lain sebagainya, ketakutan ketika kalian melaksanakan disiplin. Jadi nanti itu sehingga muncul kesadaran bahwa saya ini harus datang tepat waktu, bahwa saya ini harus bekerja sesuai dengan job desk-nya kalian. Misalkan nanti kalian dalam kegiatan maulid atau kegiatan 17 Agustus, kegiatan pelantikan hari kalian laksanakan, kalian tugasnya bawa ngaji, kalian tugasnya bawa teks, kalian tugasnya jadi peserta, sehingga bukan lagi ketakutan yang muncul, tapi bahwa ini kebutuhan saya, bahwa ini kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk saya, bahwa kegiatan ini positif, bahwa kegiatan ini akan membawa pengalaman yang akan bermanfaat di kemudian hari.
Jadi kalian ini mindsetnya udah mulai tanamkan mindset positif. Jadi jangan lagi punya prasangka buruk. Di Islam pun dia sama ya. Kita itu nggak boleh suzon. Jadi berprasangka baik saja. Biarkan nanti kalau yang berbuat dosa kan urusannya sama Allah. Kalau kita mah ya udahlah berprasangka baik saja dalam untuk bersuzon. Mudah-mudahan dengan budaya positif ya. Berkaitan juga dengan profil belajar Pancasila nanti kalian. Jadi apalagi yang tarunaan di kelas 10 profil belajar Pancasila yang 6 gitu ya. Kalau Pancasilanya ada 5, kalau profil belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu keimanan bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keduanya kreativitas, terus gotong royong, banyak yang ada 6, lupa saya juga. Jadi intinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat apresiat ya terhadap nilai-nilai baik yang harus ditanamkan semenjak usia pelajar ini. Karena budaya positif itu akan terus melekat sampai kalian di dunia kerja, hidup di masyarakat. Ketika kalian itu berperilaku tidak baik, artinya yang punya sifat-sifat yang tidak baik ya, itu akan sangat berdampak nanti kepada masa depan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalian tanamkan bahwa segala sesuatu yang akan kita laksanakan itu banyak manfaatnya untuk saya, menjadi pengalaman yang akan berharga. Terus dalam memecahkan masalah pun itu dicari dulu, ditanya dulu, terus adakan jalan keluarnya. Jadi musyawarah, mufakat, jadi dalam menetapkan masalah. Semoga Presiden MPK OSIS tahun 2021-2022 ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Selamat, nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi, mudah-mudahan tinggal lama kan, mudah-mudahan jam 1 minimum buat ini berapa? Tapi kalau misalkan itu belum, kita bisa pakai lapangannya untuk kuliahnya. Kalau di lapangan sini takutnya becek ya, jadi kan nunggu pulang dulu presiden. Kalau udah becek sih bisa kita pakai sebelumnya. Kalau lapangan yang sepak bola ini udah becek aja. Tapi kalau misalkan pas becek nanti kita nunggu pulang dulu di lapangan SD-nya itu ada banyak yang lalu lawan ada. Udah nggak bagus sih nanti kita lagi mau praktikan ini masuk dan sebagainya. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi tetap semangat ya semuanya. Mudah-mudahan suara kita sudah ada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas kehadirannya. Ini pada kami dari pengurus PPOS dan Persimen bisa kita bermanfaatkan. Mohon dukungannya, mohon ya apa namanya waktunya anak-anak akan lebih banyak di sekolahan. Itu saja. Terima kasih. Bapak Ibu juga kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan untuk ayat 15 menyapa teman dan guru. Ada enggak? Ada ya, sudah sepakat ya? Yang berikutnya selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Bagaimana dengan usulan dari Ahmad Zainuri dengan yang pertama dulu ya? Selalu bekerja sama. Kalau misalkan mau nggak pakai kata selalu pun nggak apa-apa. Misalkan bekerja sama, nggak apa-apa. Tinggal kita sepakati saja. Di sini kan selalu bekerja sama. Bekerja sama itu seperti apa sih? Kalian kompak di dalam proses butik yang kedua pengennya Zainuri ini, ya apa namanya, solider,
kompak. Ini mah apa namanya? Beda kan dengan kalian kasih contekan ya, itu nggak boleh. Kalau kasih contekan nggak boleh, itu bukan bekerja sama dalam kebaikan. Yang namanya bekerja sama itu artinya dalam kebaikan. Contohnya ada siswa yang berkelompoknya kurang, kalian aku jangan didiemin. Kalau kalian didiemin, ketua kantornya ya itu harus. Nantinya siapa kantor? Ada kantor? Siapa ya? Gak ada. Kalau kantornya diam aja, ada nanti juga misalkan dapurnya ya akan merangkul. Ada siswa yang teman kalian tidak bisa diajak kerjasama. Untuk kerjasama ngerti kan ya? Yang positif. Gak boleh kalian bekerja sama untuk melakukan yang negatif, contoh maling ayam. Gak boleh. Itu namanya negatif. Gak boleh ya. Kalian bekerja sama mencontek, itu juga sama negatif. Tidak boleh. Kalian kerja sama maling bebek. Gak boleh. Pokoknya yang negatif itu bukan bekerja sama. Namanya sekongkol namanya. Kalian kena pasar kemudian ayam. Jadi kalau yang negatif itu dilarang atau nggak boleh. Jadi bekerja samanya ya. Gimana yang bekerja sama? Udah paham belum? Bekerja sama positif kali ya, di sini tambahin ya. Bekerja sama positif. Yang berikutnya usulan dari Jainuddin, saling membantu. Ketika ada yang kecelakaan, tertimpa musibah, sakit, dibantu. Terus ketika ada yang kesulitan lah. Kalau saling membantu itu lebih ke kesulitan ya. Kalau dalam kesenangan saling membantu ada nggak ya kesenangan? Tapi misalkan dia lagi ulang tahun nih, dibantuin apa? Itu ya, ada saling membantu. Kayaknya dalam hal kesulitan ya kalau saling membantu itu. Jadi dimohon kerelaannya kalian membantu walaupun cuma 500 rupiah untuk meringankan bebannya. Ya apa ya, yang rezeki kita cuma punyanya 500, nggak apa-apa. Syukur ada 1000. Saling membantu lebih seperti itu bukan jadi atau gimana? Menurut kamu yang mengusulkan saling membantu? Atau apa lagi selain yang dalam kesulitan? Bukan saling bantu dalam keburukan juga ya. Itu kerjasama tadi, saling membantu. Misalkan saling membantu boleh ya. Jadi misalkan belajar nih, pasti yang namanya pemahaman seseorang itu beda dengan A, B, C, D, E. Kalian ini semua itu berbeda-beda. Gaya tangkap yang akan saya sampaikan di Jainuddin mungkin dia bisa menangkap. Di kamu misalkan harus pelan-pelan menjelasinnya. Jadi berbeda kan antara itu. Nah, ketika ada yang kurang paham tapi dia ingin penjelasan lebih lanjut, syukur-syukur temannya bisa menjelaskan. Kalau misalkan masih bisa sama dulu, pada saat jam belajar ya kita jawab. Tapi kalau misalkan malu atau apa, nggak apa, kita belajar temannya. Berbeda hal dengan nitip tugas, nggak boleh. Itu bukan saling bantu namanya, kriminal itu. Saling bantu itu bukan dalam nitip kerjain tugasnya sama temannya, bukan. Kalau membantu dikerjainnya sama dia nggak apa-apa. Jadi gini, kamu punya visinya, kamu punya kalau sudah mau punya preset, tapi sudah mau tiktok nanti belum ngerjain. Tapi dia yang ngerjain, itu nggak apa-apa. Kamu menunjuknya gitu ya, apa namanya, membimbingnya, ngajarin. Nanti itu kan berkesan loh. Jadi saya cerita, tetangga saya itu waktu zaman SD ya, kelas 2 lah. Dia itu nggak naik kelas, gara-gara nggak bisa baca.
Kalau tahun 90-an kan saya sekolah SD 90-an. Karena saya ya paling pintar lah di teman-teman di kelas itu. Jadi dia itu beraninya sama saya gitu ya buat minta diajarinnya. Dia sampai D itu A, B, C, D misalnya nggak tahu huruf apa lagi, nggak tahu huruf E. Masih di dalam 90 itu masih wajar ya. Sehingga dia nggak di kelas. Nah A, B, C, D sampai D itu apa huruf itu tahunya. Nah saya komplain gitu ya. Ya kan kita harus bantu deh kayak gitu ya. Itu berkesan sampai sekarang juga kalau misalkan main. Kalau di kampung itu ya biasa main catur, sekedar ngopi gitu ya, sejam 2 jam gitu ya, kan diceritain gitu. Itu waktu kita nggak bisa mapel ini gitu ya, saya yang ngajarinnya ini gitu ya, seru gitu. Jadi kita orang itu berhasil itu ketika punya manfaat untuk orang lain. Kalian disebut individu sukses itu ketika apa? Punya manfaat untuk orang lain ya. Ketika kalian nggak ada manfaatnya untuk orang lain, itu kalian individu yang gagal. Minimalnya buat keluarga kalian lah ya. Minimalnya buat keluarga kalian. Syukur-syukur bisa teman sebangku, syukur-syukur bisa teman satu sekolahan, teman satu kelas. Buat tangga-tangga. Itu baru disebut individu yang sukses. Jadi bisa bermanfaat dengan tangan kalian, dengan tangan kalian membantuin, dengan tangan kalian murah senyum, kalian ramah, minimalnya seperti itu. Jadi kalian dengan menghibur teman pun itu sebenarnya udah pahala ya, udah apa namanya ya, jadi ini apa namanya ya, yang burung jadi ceria seperti itu. Yang terakhir gotong royong itu dalam positif. Bisa disepakati nggak ya usulan tadi ini? Udah bel juga? Ya, disepakati ya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Banyak pertemanan dulu deh ya. Ya. Sekian presentasi dari saya, PGP Angkatan 4, Yuri Matufira, SPDMT. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak-Bapak pelatih TNI menjadi kepala ini, tunjukkanlah bahwa kita mempunyai rasa cinta tanah air yang tinggi. Di era sekarang kalian bisa membuktikannya dengan prestasi, bisa membuktikannya dengan kalian bekerja keras menggapai cita-cita kalian. Kalian ceria, kalian menghadapi segala tantangan itu dengan positif thinking. Insya Allah akan menghasilkan energi semangat yang positif juga. Jangan pernah gitu kalian punya perspektif negatif terhadap suatu hal. Coba bangunlah energi positifnya terlebih dahulu, sehingga kalian akan sehat, kalian akan ceria. Kelompok selanjutnya